Oke, baik. Kita masuk ke pengenalan seri kedua yang dalam hal ini Pak Jimmy Gunarso akan manggung dan menyampaikannya terkait dengan pengecekan model geologi, pengenalan pit optimisasi, termasuk metodenya, serta parameter-parameter dan data-datanya. Pada Pak Jimmy, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Dwi Prasetya. Nah, mungkin kalau untuk sesi 2, kebetulan ini pembagiannya demikian. Jadi saya yang nanti akan membawakan pengecekan model geologi dan sedikit tentang pengenalan optimasi. Jadi nanti yang akan mengantarkan bagaimana optimasi itu berjalan ketika kita melakukan perencanaan tambang. Nah, apa saja yang ada di dalam ini seri 2 yang tadi udah disampaikan juga bahwa ini adalah flowchart-nya legendaris ya dari Pak Dwi tahun 2015 ya. Dan ini yang dipakai di SNI juga. Jadi di sini nanti kita akan pertama kali kita akan melihat dulu karena CPI cadangan itu adalah gawang terakhir di dalam proses penentuan tadi investment decision atau keputusan investasi. Jadi dia harus mengecek semua pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, dalam hal ini adalah kita melakukan pengecekan model geologi dan proses estimasi sumber daya. Jadi kita akan melakukan di situ verifikasi dan validasi. Kemudian ketika kita melakukan verifikasi dan validasi menemukan sesuatu hal diskrepensi dibandingkan dengan yang sebelumnya, itu kita juga tidak bisa langsung merevisi atau mengupdate dari database-nya, kemudian model geologinya, estimasi sumber dayanya, akan tetapi kita harus diskusi dengan resource geologis. Dan jika memang ada kesalahan yang dilakukan oleh resource geologis, ya harus direvisi oleh memang yang kompeten di bidangnya, yaitu tadi resource geologis sekaligus sebagai CPI estimasi sumber daya. Nah, di dalam sesi 2 ini nanti akan saya sampaikan apa saja yang harus dilakukan verifikasi dan validasi. Nah, mungkin kita perlu lihat dulu verifikasi itu apa. Jadi secara singkat verifikasi itu adalah kita memiliki checklist yang nantinya akan saya sampaikan dalam sesi 2, apa saja checklistnya untuk melakukan verifikasi. Kemudian di situ yang memang harus dipenuhi persyaratannya ada atau tidaknya. Jika sudah ada berarti verifikasi sudah selesai. Kalau belum berarti tadi tetap kita diskusikan dengan resource geologis. Kemudian dari hasil verifikasi ini kita lakukan validasi dan sekaligus sebenarnya audit. Karena kalau misalnya kita melakukan validasinya seperti resource geologis ya jadinya takes time. Tetapi kita akan melakukan audit di mana kita akan melakukan sampling di tempat-tempat yang memang kritikal. Dan nanti juga akan saya sampaikan di mana yang kritikal. Nah, kita juga bisa dilihat di dalam presentasi apa saja yang akan dilakukan verifikasi dan validasi. Jadi ada nanti legalitas, kemudian teknisnya, kemudian lahan, kemudian topografi, nanti data pemboran, data kualitas seperti apa. Kemudian sini kita lanjut ke konsep estimasi sumber daya bahwa nanti di dalam sumber dayanya juga kita harus melihat pengecekannya model geologi seperti apa, kemudian pengecekannya estimasi sumber daya, termasuk prospek beralasan ekonomisnya. Jadi jangan sampai nanti mereka sudah membuat prospek beralasan ekonomis dengan batas kedalaman atau dengan pit tertentu, kita malah melewati batas tersebut. Itu yang perlu kita lakukan pengecekan. Kemudian juga kita harus crowd check apakah laporan estimasi sumber daya berikut dengan angka sumber dayanya itu sudah sesuai atau tidak. Jangan-jangan nanti model geologinya itu beda dengan di dalam estimasi sumber daya dibandingkan dengan estimasi cadangan. Kemudian juga nanti akan kita diskusikan apakah ada atau boleh kalau kita melakukan konversi
dari software satu ke software yang lain, apakah kita nanti juga akan lihat, karena kan berdasarkan studi kasus nanti kan, jadi kita nanti akan lihat apakah seperti apa diskrepensinya dari punya geologi, apakah kita juga boleh untuk mengupdate-nya, itu kita nanti akan disampaikan di dalam seri kedua. Kira-kira itu secara singkat Pak Dwi yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke Pak Dwi sebagai moderator. Baik, Terima kasih Pak. terima kasih Pak Jimmy untuk pengenalan seri kedua yang nanti akan beliau bawakan sendiri.